nggak mungkin nih anak saya. Oh ternyata tadi di sekolah temannya tuh ngasih kode ini. Ternyata Masya Allah yang dibuka itu sesuatu yang konten orang dewasa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nih, yang jarang banget biasanya di MIPS TV. Tapi kali ini kita undang secara spesial, Masya Allah. Ini kalau bisa disebut Umi-nya Mutiara Umah, Masya Allah. Nah, kita sapa beliau ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Gimana, Umi, sehat? Alhamdulillah. Gimana, macet nggak, Umi? Sini. Udah hilang kayaknya macet. Hilang ya? Tas usum. Tas usum. Udah lancar, Alhamdulillah. Berarti ini kita pertemuan kedua ya di bulan Syawal ya, Umi ya? Iya, Sebelumnya itu di Hal Bihala di rumah Ustadz Imam ya. Gitu, Masya Allah. Ini suasana juga lumayan, Mi. Syawal itu suasana yang memang masih belum bisa melepas ya, Mi ya. Iya, belum move on. Belum move on dari itu. Mudah-mudahan seterusnya Masya ya. Allah, iya. Aduh, kangen banget suasana Ramadan tiba-tiba itu ya. Hilang. Nah, Mi, ini kayaknya saya yang banyak curhat nih, Mi. Iya. Curhat dong. Curhat dong. Ini terkait ini, Umi. Sebetulnya saya kan memang sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak ya, Umi ya. Gitu. Dan salah satunya yang paling besar itu sudah 3 tahun, Mi. Gitu. Nah, kadang yang susah itu gini, Umi, dilemanya itu. Satu sisi kalau misalkan saya tinggal gitu ya, dalam arti sedang bekerja gitu, Umi. Anak itu terkadang nggak bisa lepas dari gadget, Umi. Gitu. Oh iya. Nah, ada dikarenakan juga biasanya kan kalau misalkan nggak di sini ada biasanya dititipkan juga di neneknya gitu. Nah, biasanya tuh kalau di sini saya memang kasih aturan ke anak itu, misalkan nggak boleh lama ya, janji ya, gitu. Dan anak juga nurut. Tapi kalau udah dari neneknya beda lagi sifatnya deh, Mi. Nah itu gimana ya, Mi ya? Biasanya tipsnya lah dari Umi nih gitu. Oh, Masya Allah, iya. Soalnya ini yang ditanya juga nenek nih. Nenek, aduh Masya Allah. Kadang-kadang aturannya beda juga nih dengan ibu bapaknya. Iya. Jadi memang zaman sekarang itu ya rasanya agak mustahil ya kita lepas dari gadget. Karena anak-anak itu juga melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu orang tuanya pegang koran, pegang buku, ya otomatis anak-anaknya juga kan, karena mereka memang masa-masa imitasi gitu ya, masa-masa meniru. Nah sekarang orang tuanya pegang gadget gitu kan ya, mungkin di situ ada bisnis lah, ada rapat lah segala macam. Si anak tentu belum bisa membedakan gitu ya. Kenapa saya tidak boleh orang tua saya melakukan itu gitu? Karena memang pembentuk karakter anak itu ada 3. Jadi yang pertama itu bi'ah, yang kedua uswah gitu kan, dan yang ketiga manhaj gitu ya. Nah ini yang membentuk karakter anak. Jadi kalau seandainya kita memang ingin betul-betul ya katakanlah syumuliyah gitu ya, Masya Allah manhajnya sudah jelas ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Biahnya juga seperti sekarang ya, anak-anak disekolahkan di lingkungan yang islami gitu kan. Nah tinggal uswah nih gitu. Jadi memang kita tidak bisa ya, apalagi untuk anak-anak yang masih balita gitu, melarang mereka main gadget, sedangkan kita di depan mereka pegang gadget yang mereka tahu ibu bapaknya pun melakukan hal itu. Kenapa saya nggak boleh gitu ya? Umi sama abinya boleh gitu. Nah itu. Jadi memang kalau usia 0 sampai 7 tahun kan kata Sayyidina Ali itu bagaimana kita memperlakukan mereka seperti raja gitu ya. 7 sampai 14 tahun seperti tawanan, nanti 14 tahun ke atas seperti sahabat. Nah, masa 0 sampai 7 tahun ini kita belum bisa gitu ya, terlalu apa ya, ibaratnya mah ada komunikasi yang edukasi yang betul-betul membuat nalar mereka memahami, oh iya orang tua saya boleh pegang gadget, saya tidak boleh, karena mereka belum paham itu. Jadi memang betul-betul uswah di sini. Jadi mungkin kita juga rada-rada direm barangkali ya di depan mereka gitu kan. Kapan saatnya kita bisa pegang gadget, kapan saatnya ketika mereka ya tidak ada di kita gitu kan ya, baru kita maksimalkan untuk keperluan-keperluan yang memang kita miliki ya. Cuman tadi memang bagus ya dari awal, karena pepatah Allah bisa karena biasa, bahwa ada peraturan, ada segala macam. Itu tinggal dikomunikasikan nanti dengan orang tua kita supaya mereka paham. Karena sekarang memang tutorial segala macam, mulai yang hak yang batil tuh ada di sana. Mengerikan memang, Masya Allah.
Betul. Itu malah ini Umi, yang saya khawatirkan itu seperti itu. Jadi yang namanya pengawasan kan kita juga nggak bisa 24 jam Umi ya. Terkadang misal gitu, kita ada lengahnya nih Umi. Ya pada saat pegang gadget tiba-tiba berseliweran konten-konten yang nggak ya masih mending kalau misalkan konten yang memang bersifat umum lah ya. Betul. Khawatirnya yang ekstrim gitu Umi. Nah, itu. Gitu kan di beberapa ya kemarin nih Mi yang mungkin ini sekaligus nih minta perspektifnya bagaimana nih menyikapi seperti ini, karena ini seolah-olah karena sudah bisa dibilang tuh viral gitu dengan viral dan lain-lain itu, jadi peristiwa se-ekstrim ini tuh udah dianggap biasa. Nah ini gimana cara orang tua menyikapi dan memang memproteksi lah gitu anak-anaknya seperti apa nih, kita lihat dulu ya Umi ya. Ini Masya Allah, ini satu ini baru banget diduga anaknya dibully di sekolah. Lalu sang ibu itu menerobos masuk ke kelas nih. Oh, Masya Allah. Untuk memarahi teman anak kelasnya. Mungkin satu sisi kalau kita bersikap orang tua ya tentu marah ya Om ya. Pasti kita langsung aja gitu. Saya pun mungkin seperti itu. Tapi yang kita lihat dulu aja ya Om ya. Kayak gimana nih. Oh, udah dewasa ya, udah SMA ya. Masya Allah. Nah ini memang gimana ya Umi ya. Kadang juga ini relate dengan yang podcast sebelumnya nih Umi. Ada salah satu santri kita juga yang memang mengalami pembulian betul. Ini bahkan dari sejak dini Umi, dari TK katanya. Dan si anak tersebut memang dalam satu kondisi memang gak berani melaporkan. Ini kan jadi kesulitan tersendiri ya Umi ya. Jadi gimana cara mengatasi? Nah dengan peristiwa ini nih Umi, ini gimana cara memproteksi kita dengan itu tadi, anak kita itu nggak bisa dilepaskan juga dengan gadget gitu ya. Seperti itu gimana Umi? Iya memang pola komunikasi sih ya intinya ya. Jadi kita tidak bisa ibaratnya menahan apapun yang terjadi di luaran sana, tapi yang bisa kita atur adalah bagaimana sikap kita menyikapi apa yang ada di luaran sana. Ya ibaratnya seperti kata orang hikmah mah, payung itu memang tidak bisa menghentikan hujan gitu kan. Tapi dengan memegang payung saat hujan, kita minimal tidak terkena imbasnya gitu loh. Nah gitu. Jadi memang pola komunikasi ya, pola komunikasi. Bagaimana kita bisa dengan anak itu betul-betul bisa ada transfer pengalaman, transfer pemahaman ya. Jadi ada transformasi lah intinya ya. Dan luar biasa nih, mumpung kita belum move on, saya tertarik sekali Kang dengan bagaimana pola komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada hambanya ketika menyuruh kita melaksanakan ibadah saum ya. Nah ini mumpung belum move on nih ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya 183 ya, Allah kan awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan brand yang keren banget. Hai orang-orang beriman gitu kan. Masya Allah gitu ya. Allah nggak mau tahu gimana tingkat dan kadar keimanan kita. Pokoknya semua disamaratakan. Hai orang-orang yang beriman. Mau yang mungkin sholatnya belang betong gitu ya. Mau yang rajin dan seterusnya. Tapi kan untuk orang-orang yang katakanlah level imannya belum benar-benar bagus tuh udah waduh bangga banget gitu ya. Disamakan oleh Allah dengan serata orang-orang yang lainnya yang beriman gitu ya. Nah ini membuat seseorang bahwa wah saya dapat panggilan iman, ada apa nih gitu kan ya. Nah mungkin branding ini juga kita awali kepada anak untuk membangun pola komunikasi dengan panggilan-panggilan yang membuat mereka senang gitu kan, yang membuat brand mereka positif ya. Orang-orang Sunda tuh bagus ya ngasih nama anak Eis, Asep, itu kan artinya gelis, Asep gitu kan ya. Iya juga. Jadi membuat mereka tuh bangga gitu. Oh iya, Eis, Asep gitu ya. Nah itu udah kena tuh. Jadi anak tuh yang tadinya mungkin bete, yang anaknya tuh tadinya nggak mau dengar, ketika dipanggil
soleh gitu ya, jangan borokokok misalnya gitu ya. Nah, jadi pertama panggilan dulu. Nah, ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah gitu ya, kutiba alaikumusiyam gitu kan. Kata Allah, telah aku catatkan, sebenarnya kan kataba gitu ya, dari akar katanya ya, telah aku catatkan sesuatu amanah, yakni saum. Jadi kalau dalam penjelasan Departemen Agama maka wajib, aku wajibkan. Tapi Allah membuat kalimat itu gimana ya? Tidak semata-mata wajib gitu loh. Tapi casingnya tuh bagus ya, kutiba gitu kan. Aku catatkan bagimu gitu ya. Sebuah amanah, yakni saum. Nah, ini juga mungkin pinter-pinternya kita sebagai orang tua ketika mengkomunikasikan sesuatu itu, apa nih casingnya? Jangan membuat anak tuh belum apa-apa tuh udah kabur gitu kan. Awas ya kalau nggak sholat neraka. Waduh gitu ya. Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Nah, ada efek-efek apa ya, hikmatul tasyri'nya mungkin yang kita ceritakan ke anak, kenapa harus sholat, kenapa harus sodako, kenapa harus berbakti sama orang tua, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum gitu kan ya. Sebagaimana aku telah amanahkan juga, telah catatkan juga untuk kaum sebelummu. Nah, di sini ada pembanding. Jadi salah juga sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan katanya nggak boleh sama sekali membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Nggak strict seperti itu juga. Buktinya Allah membandingkan kita dengan kaum sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil ibroh. Ya kan? Artinya gini, kalau nggak ada pembanding mustahil dong kita tahu mana yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi intinya jangan membandingkan anak tujuannya untuk melecehkan, untuk membuli. Nah, itu yang salah. Tapi kalau misalnya gini, Asep, tuh ya, tetangga kita umurnya sama Asep, sama-sama 7 tahun. Tapi dia mah tiap hari ke masjid. Nah, Asep juga bisa. Sok, wah lebih keren, lebih oke. Nanti sama ibu dikasih apalah gitu ya, hadiah segala macam. Jadi dia tahu, oh iya, ada pembanding sebagaimana Allah membandingkan kita dengan kaum sebelumnya yang bisa melaksanakan saum, kan gitu. Betul. Nah, kemudian jangan lupa goals dari apa yang kita komunikasikan. Kata Allah, la'alakum tattaqun, gitu kan. Jadi goalsnya itu disampaikan. Kenapa anak harus mengerjakan ini? Kenapa anak gak boleh itu? Kenapa anak harus begitu? Goalsnya teh apa? Gitu. Nanti jangan lupa ya rewardnya juga di ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ketika ayat berikutnya ayyaman ma'dudat kata Allah gitu kan. Hanya beberapa hari, padahal berapa hari? 30 hari. Kalau Allah langsung 30 hari loh, wajib puasa. Kayaknya yang mau masuk Islam juga mundur gitu ya. Yang mulai balik, yang mau sudah mukallaf juga mundur. Aduh, berat banget ya jadi umat Islam tuh, kewajibannya segala macam. Tapi dengan casing tadi ya, ayyaman ma'dudat kata Allah. Hanya beberapa hari saja. Waduh, Masya Allah. Nah, ini pinter-pinternya kita nih berkomunikasi dengan anak kekinian dan kedisiniannya itu seperti apa. Wah ya, nah kita harus update gitu ya. Jadi mungkin sekarang era gadget, kita juga nggak boleh antipati gitu. Betul. Kan ya, mentang-mentang banyak mudorotnya, tapi justru sebaliknya kita harus berteman nih dengan anak kita di Facebook, di IG, di apa lagi, supaya kita tahu postingan mereka seperti apa. Betul. Gitu kan ya. Nah, itu barangkali di antara beberapa ya wejangan gitu ya, dari oleh-oleh Ramadan. Ya, ini menarik nih. Kan tadi disebutkan ya memang pola komunikasi yang dibangun itu berarti persuasif dengan apa istilahnya pendekatannya Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya, Umi gitu ya. Nah, yang sejauh ini Umi kira-kira batasan apa nih yang kita perlukan? Misalkan gini, kita sudah mengkomunikasikan pola seperti itu, tapi ada kalanya si anak tuh juga melanggar Umi. Melanggar nih, atau yang sudah kita sepakati bersama misalnya melanggar nih. Kaidah yang kira-kira kita bangun itu seperti apa? Apakah kita memang harus juga itu tadi? Kalau misalkan bohong, dosa loh. Dosa itu pasti tergolong orang yang masuk ke neraka. Nah, itu gimana? Boleh gak sih seperti itu gitu? Jadi memang ada step by stepnya. Sebagaimana tadi ya perintah saum itu. Kan di ayat selanjutnya tuh Allah juga mengabarkan ya.
kamu bisa jadi tidak saum karena dalam perjalanan, karena sakit gitu kan. Nah, jadi artinya ada sebuah kemungkinan ya, sesuatu yang kita bangun dengan anak itu tidak bisa direalisasikan oleh si anak gitu kan, karena satu dan lain hal. Betul. Nah, itu yang digali dulu, itu yang diurai dulu. Kenapa? Sebagaimana Allah tadi ya, kamu dikasih amanah untuk saum, tapi suatu saat kamu memang tidak bisa saum karena apa nih gitu kan? Sakit dalam perjalanan, sudah tua gitu kan ya. Nah, tapi ada solusi. Solusinya apa? Fidyah gitu kan ya. Betul. Kemudian mengganti di hari yang lain gitu kan. Nah, pastilah ya, nggak mungkin enggak, ada aja gitu kendala ya dalam mendidik anak. Dan itu kenapa makanya dikatakan sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, karena memang susah mendidik anak teh. Betul. Kalau gampang mah hadiahnya bukan surga, bukan amal jariyah, tapi payung kipas angin gitu ya. Ini saking Masya Allah tantangan zaman gitu ya. Ya, tapi kita harus optimis ya, kalau seandainya memang biahnya insya Allah support sistemnya baik, insya Allah kita optimis ya, atas izin dan ridho Allah, Allah mudahkan gitu kan. Nah, jadi tadi ya, tidak masalah ketika mereka ada kendala, kita ini dulu, urai dulu. Kenapa? Gitu kan ya, misalnya telat bangunnya, oh mungkin tadi malam kemalaman ya tidurnya, ya udah tuh sok besok. Nah, jadi diurai dulu lah gitu ya. Jadi jangan asal main punishment gitu ya. gitu ya. Jadi sampai terurai gitu kan, kira-kira apa kendala yang mereka hadapi. Karena anak kecil juga jangan dikira nggak stres loh. Anak kecil juga stres. Ada yang dibully gitu kan oleh teman-temannya. Kadang-kadang mereka tadi ya nggak mau cerita. Ya kita memang wayahna ya sebagai orang tua harus bisa menggali kenapa gitu kan ya. Kita hadir sebagai sahabat, sebagai teman yang mudah-mudahan bisa mengobati luka hati mereka. Gitu. Selaku orang tua kadang pengennya instan juga nih misalnya kadang. Karena itu. Misalkan lagi capek nih ya, tiba-tiba anak ya istilahnya melanggar lah kesepakatan yang dibuat gitu ya. Misalkan nggak boleh ini, ya pasti hukumnya kayak gini. Nah, mungkin yang para orang tua nggak sadari itu ya. Jadi kadang-kadang gini, memang kan kendala itu ada faktor internal, eksternal ya. Nah, faktor eksternal juga tidak jarang ada lingkungan yang katakanlah tanda kutip menjebak mereka juga ya. Jadi betul. Umi pernah dapat laporan ya dari seorang klien ya, yang dia kaget ketika artinya gini, anaknya itu kan tidak pernah dipinjamin HP ya. Nah, boleh di rumah atas pemantauan orang tua. Jadi ketika dipinjamkan HP ke anaknya, kemudian setelah dikembalikan ke orang tuanya kan buka story itu ya, buka apa aja gitu kan si anak teh. Ternyata, Masya Allah yang dibuka itu sesuatu yang ya itulah ya, yang konten orang dewasa. Masya Allah. Ingin langsung marah kan, tapi orang tua tadi, oh iya, nggak mungkin nih anak saya, dia tahu benar gitu kan anaknya ya soleh lah baik gitu ya, tapi kenapa sampai membuka konten seperti ini? Itu ditelusuri dulu, ditanya dulu gitu kan, kenapa? Oh ternyata tadi di sekolah temannya tuh ngasih kode ini. Ini dari teman saya katanya, dikasih nanti tolong dibuka aja di rumah. Besok kita cerita bareng-bareng apa yang kamu lihat. Nah, jadi belum tentu gitu kan semua itu berawal dari si anak, tapi bisa jadi dia dari lingkungan eksternal tadi. Nah makanya kenapa ini jadi orang tua yang bijak tuh barangkali Memang Masya Allah tidak mudah ya. Jadi jangan reaktif ya. Nah gitu. Itu ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi memang sekarang tuh luar biasa, mau tutorial apapun memang Masya Allah tadi ya. Betul. Hanya kepada Allah kita minta perlindungan intinya ya, Masya Allah. Betul. Ya Bun, itu juga yang saya rasakan nih, yang real aja nih. Kadang sih anak saya tuh kan memang jarang teriak-teriak gitu, ya gitu, kalem gitu, gitu. Anak saya tuh kalem. Nah tiba-tiba setelah berinteraksi dengan sesamanya nih kan memang lamanya itu memang di neneknya gitu kan, di neneknya. Jadi kalau antar nenek terus sama uaknya gitu aja gitu nih. Nah semenjak saya istilahnya di sini gitu ya, karena interaksi juga nih, kok jadi teriak-teriak gitu kadang. Nih, nah itu juga yang jadi dilema gitu. Tapi memang betul Umi. Kadang saya sendiri reaktif gitu, menyikapinya. Kadang tiba-tiba langsung main jebret aja dalam tanda kutip ya Umi. Maksudnya ke anak tuh,
kok kayak jadi kayak gini sih gitu. Ini diajarin siapa? Jangan teriak-teriak. Jadi kadang kebawa emosi juga mungkin karena lelah juga ya. Iya, gitu. Iya. Itu tadi sih Umi gitu. Nah, padahal kalau dari pandangan para psikolog yang mempelajari tumbuh kembang anak, ya itu wajar, sesuatu yang wajar. Kalau mereka teriak-teriak di usia 25 tahun itu baru kita sepaneng. Tapi di masa kanak-kanak emang saatnya. Itu fasenya ya Umi ya gitu. Sehat mereka coba daripada anaknya diem gitu kan ya. Ya nauzubillah betapa banyak yang nggak bisa bicara bahkan gitu kan. Semuanya harus disyukuri fase-fase pertumbuhan itu. Nanti 10 tahun lagi kita akan merindukan teriakan-teriakan mereka. Aduh, ya, jelek banget ini mah. Ya. Nah ini juga nih terkait yang ini juga kan kebetulan saya sering memperhatikan berseliweran tuh beberapa media yang memang sering memberikan beberapa informasi yang memang mencengangkan gitu. Ini salah satunya juga yang ini nih. Kalau misalkan dari psikologis orang tua Mi itu kan kalau udah memuncak bisa melakukan apa aja Umi itu Masya Allah gitu, itu. Ini juga ini saya kaget nih. Dapat katanya ini ada seorang ayah membunuh putrinya ini kalau nggak salah putrinya yang itu Mi. Dan si putrinya itu juga ada perasaan memang mau ada peristiwa seperti itu. Dia menuliskan sebuah suratnya itu memang berisi seperti kata-kata selamat tinggal gitu Mi. Nah ini seperti ini ya Umi ya. Seorang ayah yakni M. Kodat Al-Fa'lul alias Alvan tega menghabisi nyawa anak kandungnya AK 9 tahun yang tengah tidur di kamar kontrakan di Desa Putat Lor, Jawa Timur pada Sabtu 29 April. Berdasarkan keterangan pelaku, ayah tega membunuh anaknya agar sang putrinya bisa masuk surga lantaran belum memiliki dosa. Selain itu, pria berusia 29 tahun tersebut tega membunuh AK agar anaknya tidak dibuli temannya. Diketahui aksi buli terhadap anaknya itu kerap dilakukan temannya lantaran ibunda AK keseharian bekerja sebagai LC karaoke. Afan menyatakan aksi pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak Jumat 28 April 2023 malam. Melakukan perbuatannya baru nyesel. Ini betul. Ya memang saya juga mengalami fase di mana pas begitu letih lah ya gitu Mi. Pas bersaat itu kadang ada sisi emosinya juga gitu Mi. Ini mungkin yang ekstrimnya Mi ya, versi ekstrim nih. Kiat untuk menetralisir lah Mi. Itu seperti apa Mi? Iya. Nah memang jadi gini Kang ya, ini termasuk katakanlah pembunuhan terhadap anak ini ternyata memang termasuk penyakit mental yang ya mungkin beberapa dekade sekarang ya ditemukan ya. Jadi nggak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika itu pernah ada sebuah penelitian dari 500 orang, 300 orang mengadakan pembunuhan terhadap anaknya. Allahu Akbar. Lebih dari 53% kan berarti. Nah, jadi kalau dalam istilah psikolognya gitu ya, ini disebut filisida gitu ya, filicide ya. Nah, pembunuhan terhadap anak ini bukan sesuatu yang baru. Dulu juga ketika anak-anak Umi masih kecil itu terjadi ya, sekitar mungkin 13 tahun yang lalu ada seorang ibu yang membunuh anak-anaknya masih balita ya dengan cara mereka pakai bantal di kekep gitunya pakai bantal semua sampai tidak bernapas dan akhirnya ketiga-tiganya mati gitu kan ya. Sebelum ini juga beberapa waktu yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu ya, di Brebes itu kan ada seorang ibu yang menggorok ketiga anaknya ya. Akbar itu. Ini seorang ayah menikam anaknya sampai meninggal. Nah, jadi fenomena orang tua membunuh anak ini ya, kalau kata para psikolog itu ada beberapa penyebab ya. Pertama karena kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua karena mereka dendam sama pasangan. Jadi jatuhnya ke anak. Iya. Yang ketiga karena tidak sengajaan. Jadi ada yang kalau di barat itu ya karena mabuk mereka kan betul. Marah. Kemudian KDRT terhadap anaknya sampai meninggal gitu kan ya. Kemudian ada yang karena penyakit jiwa ya. Jadi memang mereka punya penyakit psikis ya, waham gitu kan ya. Mungkin yang lebih kepada nanti schizofren dan seterusnya gitu ya. Nah, yang uniknya kebanyakan bahkan gitu ya, hampir 3/4 alasan pembunuhan orang tua kepada anak itu karena
cinta katanya, karena sayang. Kok bisa ya? Iya, makanya ini yang disebut dengan altruistik itu. Jadi seperti orang tua ini, dia kasihan ke anaknya karena dibully, dia bunuh. Nah, ibu yang di Brebes tadi, kemudian yang di Bandung tadi, yang membunuh 3 anaknya itu alasannya takut anaknya itu masa depannya madesu, takut miskin, takut nggak ada rizki. Bahkan yang di Brebes itu takut dapat KDRT juga dari ayahnya karena dia mengalami KDRT dari suaminya. Jadi memang muaranya iman sih kalau kita mah ya, dalam Islam itu ya. Jadi apapun alasan itu sebenarnya muaranya iman, gitu kan ya. Tapi ini jangan dianggap remeh, ini fenomena kekinian loh gitu. Dimana sekarang masa-masanya orang-orang tuh serba instan gitu kan. Kemudian bergerak juga mereka instan dan konon kabarnya memang generasi milenial sekarang dengan kriteria yang mereka miliki jauh dengan generasi yang sebelumnya itu berbeda banget gitu ya. Karena sekarang kan mereka juga mendapatkan informasi per detik gitu ya. Jadi mereka pun sikapnya tadi reaktif gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti ini ya rasanya sudah saatnya kita kembali gitu ya kepada tadi iman. Iman itulah yang kemudian bisa membentengi apapun yang kata orang stres-stres tadi gitu kan ya. Ya konsep Islam itu wasta'inu bisobri wassalah gitu kan ya. Jadi ketika ada masalah, ambillah sabar dan sholat sebagai penolong pertama gitu kan ya. Kalau seseorang mau saja bersabar gitu ya, dengan apa yang dia hadapi, dengan apa yang dia alami, dengan apa yang seolah-olah tidak menjadi sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau dia kembalikan kepada qadanya Allah, kepada takdir Allah gitu ya, betapa dia harus mau menjalani semua ini dengan kesabaran yang pahalanya bighairi hisab, insya Allah akan menyelamatkan gitu. Nah, ini sebuah fenomena gunung es tentu yang kita juga sangat sedih. Karena apa? Karena iman yang tadinya sebagai benteng, sebagai tameng untuk kita supaya bisa menjalani hidup ini dengan fidunya hasanah, akhirat hasanah sudah tidak dimiliki lagi. Sehingga yang terjadi adalah pemikiran-pemikiran yang tanpa ilmu gitu kan ya, yang mereka prasangkakan bahwa ini membawakan kebahagiaan, kebaikan buat anak saya. Kan si bapak yang tadi ketika ditanya ya sama polisi itu, kenapa Anda membunuh anak Anda? Biar dia bahagia, biar dia cepat masuk surga gitu kan. Biar dia tidak dibully lagi sama teman-temannya gitu. Nah, ini kenapa? Karena kurangnya ilmu. Betul. Jadi iman itu kan mumpuni ketika ilmu mumpuni gitu ya. Betul. Kalau dalam bahasan fikih mah ya, jadi orang yang punya pemahaman yang 100% dikatakan berilmu. Orang yang tidak memiliki pemahaman jahil. Di tengah-tengah antara ilmu dan jahil itu ada syak gitu ya, 50%. Jadi orang-orang yang syak itu biasanya tuh nggak punya pendirian, dia suka bimbang, dia tuh suka nggak ajak gitu ya, pemahamannya ya, hatinya. Nah, di antara syak dengan jahil tadi itu yang namanya waham tadi, gitu. Kalau di antara syak dengan ilmu itu zon gitu ya, tapi bukan zon prasangka ya, zon dalam arti ilmu fikih gitu ya. Nah, waham ini terjadi karena tadi orang-orang sudah betul-betul jauh dari agama, sehingga yang ada dalam lintasan-lintasan pikiran mereka adalah lintasan-lintasan yang kemudian lintasan yang tidak benar. Nah, kata Rasul SAW itu kan kalau diambil dari nasihat dari Ibnu Qayyim itu, kalau ada lintasan pikiran yang negatif, maka lepaskan gitu kan ya, dengan mengucapkan istighfar. Tapi kalau ada lintasan yang baik, ambil gitu kan, amsik gitu kan ya. Nah, itu yang membuat nanti membentuk karakter seseorang. Orang-orang yang melakukan filisida ini gitu, mereka ada lintasan-lintasan pikiran yang kemudian buruk, tapi mereka endapkan. Tidak mereka buang, tidak mereka halau gitu ya, tapi mereka ikuti. Kemudian lintasan pikiran itu akan jadi apa? Jadi fikroh, jadi pemikiran pada akhirnya jadi sesuatu yang
diamalkan gitu. Jadi habit, karakter itu sebenarnya berawal dari lintasan pikiran. Nah, itu bahayanya lintasan pikiran. Kenapa bisa ada lintasan pikiran? Ya iyalah, karena mereka melihat, karena mereka mendengar, dan mereka juga punya hati. Makanya ketiga hal ini nanti kan dihisab oleh Allah gitu kan. Kita melihat tayangan-tayangan sekarang, apa sih yang nggak ada, tutorial kejelekan. Kemudian mendengar dan seterusnya, itu kalau orang nggak punya iman, itu semua diendapkan menjadi sesuatu yang mereka pikir itu benar dan akhirnya mereka lakukan.